Ya, di informasi yang pertama, ada Presiden Vladimir Putin yang menghadiahkan 8 cincin emas kepada para pemimpin sekutu Moskow di negara-negara pasca Soviet. Hal itu membuat publik banyak membandingkan yang Putin dengan Sauron atau tiran yang haus kekuasaan dalam trilogi The Lord of the Rings. Selama pertemuan puncak yang berlangsung di Saint Petersburg pada Senin dan Selasa lalu, para pemimpin 8 negara pasca Soviet menerima cincin emas yang menampilkan lambang organisasi regional persemakmuran negara-negara kemerdekaan dan menampilkan kata-kata terukir Rusia dan selamat tahun baru 2023. Beberapa komentator politik seperti ilmuwan politik terkemuka Ekaterina Sulman menilai kaitannya dengan trilogi fantasi epik karya J.R.R. Tolkien nampak seperti disengaja. Dalam karya klasik Tolkien, Sauron memberikan cincin kepada 9 raja manusia untuk memperbudak mereka dan membengkokkannya sesuai keinginan. Komentator politik lainnya, Yulia Latinina, menyebut hadiah itu sebagai cincin ketidakberdayaan, sebuah referensi yang jelas untuk isolasi internasional Putin yang makin meningkat atas serangannya di Ukraina. Sementara itu pihak Ukraina pun tak ketinggalan mengolok-olok tindakan pemberian cincin tersebut. Anggota parlemen Ukraina, Oleksiy Gorhanrenko, menyebut Putin bosan menjadi Hitler abad ke-21 dan memutuskan untuk berperan sebagai Lord of the Rings. Ya, masih soal Rusia ya yang memberi ramalan gila di 2023 ini dilakukan oleh mantan presiden dari Rusia. Setidaknya ini dilakukan oleh Dmitry Medvedev yang kini menjabat wakil ketua Dewan Keamanan negara itu. Beberapa di antaranya yaitu harga minyak menurutnya bakal tembus 150 dolar Amerika Serikat per barrel dan harga gas mencapai 50 atau 5.000 dolar per 1.000 meter kubik. Lalu ramalan berikutnya, Inggris akan kembali bergabung dengan Uni Eropa. Uni Eropa akan kolaps dan mata uang euro akan ditinggalkan. Negara-negara Eropa disebut juga akan kembali menggunakan mata uang lamanya masing-masing. Berikutnya dari ramalan, berikutnya ada Polandia dan Hungaria yang akan menduduki wilayah barat dari Ukraina saat ini. Muncul Reich keempat, ini meliputi wilayah Jerman dan satelitnya yaitu Polandia, negara-negara Baltik, Ceko, Slovakia, Republik Kiev, dan negara-negara buangan lainnya. Ada pula perang akan pecah antara Prancis dan negara baru bentukan Jerman atau Reich keempat. Eropa pun akan terbelah dan ada repatriasi Polandia dalam prosesnya. Lalu berikutnya Irlandia Utara akan memisahkan diri dengan Inggris Raya dan bergabung dengan Republik Irlandia. Perang saudara akan pecah di California, Amerika Serikat, dan Texas menjadi negara merdeka. Texas dan Meksiko akan membentuk negara sekutu dan Elon Musk akan memenangkan pemilihan presiden di sejumlah negara bagian setelah berakhirnya perang sipil baru akan diberikan kepada Partai Republik. Selanjutnya, aktivasi saham dan finansial besar akan meninggalkan Amerika Serikat dan pindah ke Asia. Ramalan ini membuat sejumlah netizen berkomentar, tak terkecuali Elon Musk yang juga jadi topik yang diramal, menyebut hal itu merupakan epic threat. Ya, di informasi yang berikutnya, pemerintah berencana memberlakukan tarif non-subsidi kepada pengguna jasa kereta rel listrik atau KRL kelas ekonomi menengah atas. Namun untuk pelaksanaannya masih dalam proses pengkajian. Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi menyebut, wacana pembedaan tarif KRL atas dasar status sosial ekonomi penumpang KRL yang tengah digodok pemerintah saat ini merupakan ide yang absurd. Ia menyebut subsidi pada angkutan umum yang sudah berlaku saat ini merupakan yang paling tepat sasaran. Dirinya pun menyinggung subsidi kendaraan listrik yang rencananya pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 80 juta rupiah kepada pembeli mobil listrik yang diproduksi di dalam negeri guna untuk menekan emisi karbon. Tidak hanya subsidi untuk kendaraan listrik, ia juga menyinggung terkait dengan adanya subsidi pada bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan motor pribadi. Menurutnya, subsidi yang diberikan pada transportasi umum tak sebanding dengan subsidi besar pada BBM dan kendaraan listrik nantinya. Tulus menyebut pembedaan tarif KRL yang tengah digodok pemerintah saat ini dari sisi empiris merupakan satu kemunduran dan berdasarkan sisi manajemen transportasi publik massal juga dinilai tidak lazim.
Ya, di informasi yang terakhir, sudah mau tutup tahun 2022, RI dinilai masih ketinggalan dari negara-negara lain dalam pengintegrasian nomor tunggal untuk berbagai kartu identitas masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal yang menyebut penggunaan nomor tunggal untuk mengintegrasikan berbagai bentuk identitas sudah diberlakukan sejak lama di beberapa negara lain. Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan akan mengintegrasikan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP per 1 Januari 2024. Proses integrasi ini sudah dimulai sejak 14 Juli 2022 lalu dan akan berlangsung secara bertahap sampai akhir 2023. Selain itu, pengintegrasian NIK dan NPWP akan mempermudah DJP dalam mencocokkan data, melakukan pengawasan dan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hingga 15 November 2022, DJP melaporkan sebanyak 52,9 juta NIK dari 68,52 juta atau sekitar 77,2% NIK sudah terintegrasi dengan NPWP.